Dihentikan kericuan, Maesa Cindar menang 1-0 atas PSS. PSS Semarang berhadapan dengan PSS Sleman di lanjutan Liga 1 2023-2024. Duel di Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah, Minggu 3 Desember 2023 sore waktu Indonesia Barat itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Laskar Maesa Cindar. Gol tunggal kemenangan PSS dicetak oleh Carlos Fortes di menit ke-45+3 via tendangan penalti. Kemenangan itu membawa tuan rumah naik ke posisi 3 klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Laga antara PSIS dan PSS hari ini sempat diwarnai dengan kericuan pada menit akhir pertandingan. Sekilas terlihat ada beberapa oknum supporter yang terlibat saling lempar yang akhirnya membuat laga dihentikan meskipun masih menyisakan beberapa menit waktu tambahan. Laga PSIS Semarang versus PSS Sleman ricuh. Sebanyak 5 bus pengangkut supporter PSS Sleman dirusak segerombolan pemuda beratribut PSIS Semarang. Hal itu terjadi usai laga pekan ke-21 Liga 1 2023-2024 di Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah, Minggu 3 Desember 2023 sore waktu Indonesia Barat. Bus tersebut diparkir di Jalan Sisi Mangaraja sekira 5 menit jalan kaki dari Stadion Jatidiri. Bahkan bus bernomor polisi H1525DC yang disopiri Purnomo 47 tahun warga Yogyakarta bisa berjalan karena akinya dicuri. Tak hanya itu, dia juga sempat diancam dengan celurit. Laga PSIS Semarang versus PSS Sleman di pekan ke-21 Liga 1 2023-2024 itu diwarnai kericuan pada penghujung babak kedua. Alhasil, waktu injury time tidak dimainkan di Stadion Jatidiri Semarang. Proses naturalisasi Justin Hubner segera rampung. Ada harapan bagi timnas Indonesia untuk dapat tambahan pemain jelang Piala Asia 2023 Qatar, sebab proses naturalisasi pemain bertahan Justin Hubner dalam waktu dekat akan rampung. Piala Asia 2023 Qatar akan dimainkan pada awal 2024 nanti, tepatnya pada Januari 2024. Berada di grup D, Indonesia punya lawan-lawan yang sulit. Indonesia bersaing dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Saat ini ada 4 pemain yang masuk dalam daftar tunggu untuk dinaturalisasi. Dari 4 nama tersebut, ada 1 pemain yang segera menerima paspor Indonesia. Mantan anggota EXO PSSI Hatsani Abdul Ghani mengatakan bahwa proses naturalisasi Justin Hubner bakal lebih cepat dibanding 3 pemain lain, jadi ada potensi Justin Hubner segera bermain untuk timnas Indonesia. Ranking FIFA Timnas Indonesia melorot, Erick Thohir sebut mestinya bisa masuk 100 besar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai bahwa Timnas Indonesia seharusnya bisa masuk 100 besar ranking FIFA meski peringkat skuad Garuda baru saja mengalami penurunan. Dalam ranking FIFA terbaru per 30 November 2023, Timnas Indonesia melorot ke peringkat 146 dengan 1064,01 poin. Buntut hasil buruk di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dibantai Timnas Irak 1-5 pada 16 November 2023 dan hanya bisa bermain imbang 1-1 kontra Timnas Filipina pada 5 hari berselang. Erick Thohir melihat bahwa Timnas Indonesia kurang pantas menempati posisi 146 ranking FIFA, melainkan seharusnya bisa menembus 100 besar dunia. Ranking FIFA Timnas Indonesia berpeluang membaik jika dapat berbicara banyak di Piala Asia 2023 Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Riyadno Abioso datang, Madura United main tanpa striker di putaran kedua BRI Liga 1. Madura United kembali membuat kejutan di bursa transfer alih-alih mendatangkan penyerang tengah sepeninggal junior Brandao ke Bayangkara FC. Madura United justru mendatangkan Riyadno Abioso. Pemain berusia 24 tahun itu jelas bukan sosok yang tepat untuk mengisi posisi nomor 9, sebab Abioso yang dihadirkan dari Persik Kediri adalah seorang winger. Posisi sayap pun bisa dibilang penuh dengan stok pemain. Selain Nulinha dan Malik Rizaldi, Madura United masih memiliki Yuda Aditya dan Salim Tuharea. Walau begitu, manajemen klub menilai kehadiran Abioso akan memberikan dampak yang besar. Dengan kehadiran Abioso, komposisi lini depan Madura United jadi tidak ideal. Mereka kini surplus pemain di sektor sayap saat menanti proses pemulihan Lerby. Pelatih Mauricio Souza tentu wajib memikirkan cara untuk menyatukan para pemain depan. Dalam 3 laga terakhir, mereka cuma bikin sebiji gol yang dibuat oleh Brandao. Gagal di AFC Cup dan dicap badut Asia, Coach Teko tetap puji perjuangan Bali United. Bali United dipastikan gagal lolos dari fase grup AFC Cup 2023-2024. Artinya 4 kali menjadi wakil Indonesia di AFC Cup, 4 kali pula Iljaz Pasuyevic dan kawan-kawan gagal. Bali United pun dicap sebagai badut Asia karena hasil minor ini. Peluang sebenarnya ada di AFC Cup 2022. Saat itu Bali United menjadi tuan rumah fase grup dan seharusnya menjadi keuntungan besar untuk mereka. Namun sayangnya untuk tidak bisa dimanfaatkan dengan baik dan akhirnya
akhirnya gagal kembali. Pelatih Bali United Stefano Cukura pun menyayangkan hasil yang diraih anak asuhnya kali ini, namun dia justru memuji penampilan skuad asuhannya, terutama saat menang menghadapi tim lemah asal Filipina, Talion Laguna AFC. Teko juga mengaku kecewa karena Bali United tidak bisa memenangkan pertandingan menghadapi Terengganu FC dan Central Coast Mariners di kandang sendiri. Ini menjadi titik di mana perjuangan Bali United selesai begitu saja di AFC Cup musim ini. Ex-pemain Persib Bandung resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Malut United. Malut United mendapatkan amunisi baru. Tim kontestan Pegadaian Liga 2 2023-2024 itu baru saja mengumumkan kedatangan Freds Butuan. Freds yang merupakan seorang anggota TNI mendapatkan penugasan baru dari Denma Divisi Infanteri 1 Kostrad ke Kodam Timura. Agar dapat terus melanjutkan karir sebagai pemain sepak bola, Freds menerima penawaran dari manajemen Malut United. Pastian pun didapat setelah adanya surat pelepasan secara resmi oleh manajemen Persib Bandung sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati kedua pihak. Malut United mengambil keputusan cukup berani pada Freds Butuan. Mereka mengontrak ex-pemain Persib Bandung dan PSMS Medan itu dengan kontrak 3 tahun. Usai Gustavo Almeida absen, Marco Simic juga cedera. Sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin itulah peribahasa yang bisa menggambarkan kondisi Persija Jakarta saat ini. Bagaimana tidak, Persija tidak dapat memainkan dua penyerang asingnya yaitu Gustavo Almeida dan Marco Simic saat laga kontra Persita Tangerang dalam pekan ke-21 BRI Liga 1 2023-2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 3 Desember 2023. Gustavo Almeida yang baru didatangkan Persija pada bursa transfer paruh musim harus absen lantaran cedera hamstring. Sementara Marco Simic mengalami masalah pada bagian ototnya. Alhasil di laga melawan Persita Tangerang, Persija hanya bisa meraih 1 poin setelah bermain imbang dengan skor 1-1. Maskot Piala Asia 2023 diluncurkan disemarakan tarian asal Indonesia. Maskot untuk perhelatan Piala Asia 2023 sudah diluncurkan dengan nama Jerboa. Ada tarian Indonesia, Lenggang Nyai dari Betawi menyemarakkan launching. Peluncuran Jerboa ini sudah dilakukan pada 1 Desember 2023 bertempat di Musraib Downtown Doha, Qatar. Rangkaian acara digelar. Jerboa merupakan keluarga dari 5 hewan pengerat gurun. Tarian Lenggang Nyai menjadi salah satu hiburan yang ditampilkan dalam peluncuran maskot Piala Asia 2023. Kelompok tari Indonesia di Qatar, Puspa Kinarya, yang menampilkan di depan publik Qatar. Puspa Kinarya adalah salah satu kelompok tari yang telah banyak terlibat dalam penampilan tarian Indonesia di Qatar. Kelompok ini misalnya tampil dalam ajang Flag Plaza Festival yang merupakan festival dalam rangka menyambut Piala Dunia tahun lalu. Pesan Bima Sakti kepada klub Liga 1. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti ikut senang beberapa klub Liga 1 sudah memberikan kepercayaan untuk para penggawa Timnas Indonesia U17. Namun ia berharap tak hanya sekedar direkrut, tetapi pemain Timnas U17 itu juga harus dijanjikan menit bermain yang banyak. Saat ini beberapa pemain skuad Timnas Indonesia U17 sudah ada yang bergabung dengan klub Liga 1. Pemain-pemain itu diantaranya Arkan Gaka Putra Purwanto Persis Solo, Muhammad Kafiatur Rizky Borneo FC, Rizky Afrizal Madura United. Melihat hal tersebut, Bima Sakti berharap besar klub-klub Liga 1 itu bisa memberikan para pemain Timnas Indonesia U17 menit bermain, sebab ia merasa pemain muda memang sangat butuh menit bermain. Dengan mendapatkan menit bermain, maka para pemain jebolan Garuda Asia bisa mengasah kemampuan yang dimiliki mereka sehingga semakin tajam.